Yohanes memberikan dua nama kepada kita. Nama yang pertama disebut dengan Diotrephes di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Sedangkan nama yang kedua adalah Demetrius di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya mau menunjukkan siapa itu Diotrephes dan siapa Demetrius, sehingga nanti pada akhirnya saudara bisa menentukan saudara ingin menjadi seperti siapa. Dalam pelayanannya sama juga dengan Paulus, Yohanes pun mendapatkan orang-orang yang di sekelilingnya itu berbagai-bagai tingkah polanya, saudaraku. Seorang hamba Tuhan bernama Diotrephes dijelaskan oleh Yohanes dalam 3 Yohanes 1:9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Pelayan Tuhan namanya Diotrephes. Yang pertama, dia punya ambisi besar, ingin terkenal sendiri. Dia ingin menjadi orang yang terkemuka. Yang kedua, dia tidak mengakui karya dari Yohanes. Dia ingin supaya semuanya diakui sebagai karyanya. Yang ketiga, dia bahkan menghalangi orang-orang datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, dia meleter dengan kata-kata yang kasar. Meleter artinya memberikan ucapan-ucapan omongan kosong. Fitnah, meleter, memberikan huruf, memberikan tanda dengan huruf. Seolah-olah orang-orang tertentu itu memiliki sifat-sifat yang buruk. Dan dia juga adalah orang yang mau mengucilkan jemaat. Artinya membawa perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ya, itu adalah Diotrephes. Ingin terkenal, menjadi terkemuka, mengakui, mensabotase pekerjaan orang lain, menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan, suka bersikap kasar, dan suka mengucilkan jemaat ataupun membuat perpecahan di dalam jemaat. Lalu, apa yang dikatakan Yohanes dalam ayat yang ke-11? Saudaraku yang kekasih, jangan meniru yang jahat itu, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Lalu dia mengatakan, itu sudah dilakukan oleh Demetrius. Dia memiliki kesaksian yang luar biasa. Seperti apa kesaksiannya? Yohanes menggambarkan dalam ayat yang kelima. Yang pertama adalah bahwa berbuat segala sesuatu yang baik. Bahkan bukan hanya untuk orang percaya. Hidup penuh kebaikan. Yang kedua, mereka, di ayat yang ke-6 dikatakan, mereka sudah menjadi saksi akan kasih Kristus yang besar dengan tidak mengharapkan balasan atas semua yang mereka lakukan. Mereka telah, ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dan tidak menerima suatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Yang pertama tadi, kaya
akan perbuatan baik. Yang kedua, melakukannya tanpa ada motivasi seperti Diotrephes tadi. Dan yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Inilah yang diinginkan oleh Yohanes. Itu pula yang merupakan pujian Yohanes kepada Demetrius, di mana orang-orang sudah memberikan kesaksian bahwa Demetrius hidupnya baik, hamba Tuhan yang baik. Sebaliknya, orang-orang memberikan kesaksian bahwa Diotrephes adalah hamba Tuhan yang payah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara mau pilih menjadi Diotrephes atau Demetrius. Renungkan dan buatlah keputusan yang tepat. Roh Kudus menolong saudara.